Oke, kita mau keliling kebunnya Pak Herman. Siap. Pak Herman ini punya rumah di daerah Batu Putu nih ya Pak. Iya, Mas. Ternyata rumahnya biasa aja, tapi kebunnya gede banget gitu. Isinya apa aja nih Pak kebun Bapak ini? Kayaknya dari tadi saya lihat dari jengkol sampai duren ada ya di sini. Ya, duren yang paling banyak Apa? ya. Oh. Sudah itu rambutan. Ada jeruk. Ada juga apa? Nandak. Nandak. Ada pohon pisang. Banyak lah yang tanam-tanam. Cengkeh pun saya tanam. Cengkeh saya tanam. Ini Ya. Bapak tanaman-tanaman ini Bapak nanam sendiri, milih tanamannya sendiri atau gimana Pak? Oh, tentunya dibantu oleh Dibantu ya? kawan-kawan ya nanamnya. Tapi saya yang menentukan pohon apa gitu. Oh, termasuk juga kemarin kayaknya di Partai Nasdem juga ada bagi-bagi pohon alpukat. Ya. Nah, kita tanam juga di sini pasti. Enggak, saya nanam dikit aja, banyak dikit. untuk rakyat. Oke. Saya ada 10.000, saya nanam sini sekitar 200 pohon. Itu 200 pohon. alpukat Partai Nasdem yang Alpukat. panjang-panjang. Alpukat Partai Nasdem Ya. namanya. Tapi kalau jenisnya itu siger ya Pak? Iya, iya benar. Pak Herman kalau kesini sering ya kalau ke rumah yang kebun ini? Oh, hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari? Iya. Itu biasanya ngapain Pak? Apa healing kalau anak sekarang itu? Ya, saya keliling-keliling lihat tanaman. Udah itu capek-capek ada nyanyi-nyanyi saya. Nah iya, Ada tempat nyanyi. Pak Herman tuh suka nyanyi. Kemarin kita Gua ini udah waktu dulu jarang saya nyanyi. sekarang ini suka nyanyi. Sekarang ini aja. Apa lagu kesukaan Pak Herman? Ya, kalau lagu Jawanya Suketegi ya. Suketegi, rumput liar. Udah itu Sewu Kuto. Sewu Kuto. Layar. Lagu-lagunya Didi Kempot tuh ya Pak? Didi Kempot. Udah itu lagu-lagu Bruri. Nah, ini banyak saya ini. Biasanya kalau nyanyi sama siapa Pak? Oh, banyak sendiri saya. Oh, sendirian Iya. Pak? Apa? Kecuali di Partai Nasdem ya sama kawan-kawan. Rame, kalau di partai kan rame. Sini saya sendiri. Oh, jadi Bapak itu menghilangkan kepenatan, misalnya menghilangkan capek di luar berpolitik gitu, larinya ke kebun, terus sudah gitu lihat tanaman itu udah cukup bikin happy ya Pak? Apa gitu, kalau kita lihat tanaman hijau-hijau ini kepala kita nggak penat gitu ya. Jadi apa ya, kalau saya begitu nggak penat, idenya ada untuk ini, langsung ngalir. Ini gitu. Iya. Ya memang lebih seger sih Pak. Iya, jadi kalau mukanya juga terpancar lebih segar. Kalau kita lihat yang hijau-hijau, nah ini jadi apa ya, penglihatan kita lebih cerah gitu. Tapi kalau cengkeh, kalau favorit Bapak apa nih buah tanaman yang di sini? Ya, yang sering berbuah ini duren, rambutan, termasuk pisang Kalpandis. Saya ada pisang Cavendish. Ya, ada 2.000 pohon saya. Memang luas ini kebunnya. Ada 1.000 pohon. Udah itu jeruk apa namanya? Jeruk apa ya? Jepang itu. Jeruk Jepang. Iya. Udah itu jambu apa nih? Jambu mutiara itu bukan ya Pak? Iya, jambu ini. Oh, buahnya premium semua sebenarnya di sini. Iya. Buah-buah tropis yang premium. Kalau ini jambu ini. Ini manggis. Oh, ini manggis. Kayaknya lengkap Pak, kalau misalnya panen bisa buka toko buah kita Pak. Iya. Iya, petek pun ada ini. Petek. Nih, petek ini. Ini petek. Ini pohon petek ini. Udah itu apa namanya? Kopi. Kopi biasanya ditanam di daerah pegunungan tinggi, kebun. Di sini juga hidup ya Pak? Ya, ini kopi. Tadi ada juga yang ini yang sudah berbuah merah. Robusta ya Pak? Iya. Oke. Durian saya ada 2 macam juga. Durian apa aja? Durian yang biasa, udah itu durian ini musangking. Musangking enak banget. Nah, nanti panen kita kesini lagi ya Pak? Ya, 1 tahun lagi bisa lah. Oh, setahun lah. Tahun depan kita kesini makan durian sama Pak Herman. Mudah-mudahan sehat terus. Tahun depan tuh kayaknya udah mulai ini Pak, tahun politik udah mulai banyak aktivitas. Kita refreshingnya ke sini. Refreshingnya ke sini.
Ada 2 tempat saya. Oh. Sini ada lagi tempat satu. Oke. Nah ini cengkeh yang udah gede ini. Ini pohon cengkeh. Udah itu Oke. ada lagi ini. Nandak. Nandak. Nandak itu apa sih, Pak? Nangka cempedak. Oh, nangka cempedak. Cempedak ya, Pak? Iya. Oh, Buahnya ini. yang mirip nangka itu kan? Iya. Tapi bukan nangka. Bukan. Oh Nandak iya, namanya. nandak. Isinya gede-gede. Enak nih, Pak, manis. Iya, banyak saya. Ratusan pohon saya. Oh. Repot nggak sih, Pak, ngurus kebun sebesar ini? Ya, Enggak lah ya, kan ada yang ngurusin. Ada orang yang ngeruputnya. Oke. Sejak kapan, Pak, Bapak mulai bercocok tanam begini? Ya, sebelum saya berhenti wali kota, kira-kira 6 bulan sebelum berhenti, saya udah mikir, Oke. wah ini untuk kegiatan Itu, Pak. saya ke depan. Oh, berarti memang udah ada rencana Bapak dulu untuk mungkin kalau mau istirahat ke sini. Iya. Karena kan waktu menjabat wali kota mungkin kan dari pagi sampai malam itu udah. Sering Mungkin juga saya ke sini. oh masih juga Saya ya, kalau Pak? udah penat pala saya ke sini. Ada lagi tangkil, mangga, pohon mangga. Oh, ini memang sunyi banget ya, Pak. Bunyi jangkriknya tuh masih kedengeran nggak sih tuh Masih, pemirsa tuh? Masih. Ini ada pohon ini. Pohon apa namanya? Jengkol. Terus kan di daerah sini tuh udah mulai banyak tempat wisata gitu ya, Pak. Udah banyak. Banyak orang yang memang karena pandemi kemarin Iya. balik lagi Ini ke pohon alam jengkol, gitu. Kayak. Yang depan tadi yang berbuah. Apa, Pak, ini? Jengkol. Oh, jengkol. Iya. Ya, tadi yang di depan berbuah. Nah, ini pisang. Yang lagi berbuah ini. Luasnya berapa nih, Pak? Ya, 2 hektar. 2 hektar. Lumayan kita keliling kebun Pak Herman 2 hektar. Olahraga. Nah, ini jambu apa namanya? Jambu ini biji kristal ya? Ya, kristal. Jambu kristal. Ada yang udah buah itu nanti. Ini nih yang pisang apa? Pisang Cavendish. Pendek. Cavendish. Nah, itu yang berbuah tuh, jambunya tuh. Nah, itu ada yang buah. Ini jeruk apa? Jepang apa jeruk apa ini? Ada tulisannya ini. Oh, ada. Jeruk apa namanya? Dari Jeruk Trubus. dekapon. Ada Ya, kopon. bener kali Pak, Bapak bilang tadi jeruk Jepang ya, Pak? Iya. Dekapon. Ini udah gede ini. Nih. Ini bisa diambil, ambil nah. Panen. Iya. Ini boleh Pak, beneran saya Boleh. panen. Tapi ini Waduh. belum gede benar. Ambil Tapi aja. udah kuning. Tarik aja. Tarik aja ya. Aduh, rusak. Ya nggak apa-apa. Panen dari kebun Pak Herman, guys. Nah ini apa namanya durian. Durian apa tadi? Musangking. Ini udah umur berapa Pak? Ini udah tahun lebih. Setahun. 2 tahun. Nanti kita menikmatinya masih lama ya? Kalau Ya, masih segini. ada punya saya satu lagi, itu udah tinggal berbuah. Tinggal berbuah. Udah 2 tahun. Ini juga saya nanam bambu kuning namanya. Sesuai dengan pasar kita ya Pak? Iya. Ini kan bambu kuning ini untuk obat. Jika kena leper, rebungnya, maka saya tanam. Rebung bambu kuning. Diapain Pak? Direbus. Oh, direbus, diminum. Iya. Ini belum dibungkus. Kecil-kecil ini harus udah dibungkus. Jambu. Biar nggak kena hama ya Pak? Iya. Nah itu udah yang gede jambunya. Ambil aja nah, kawan-kawan. Mau. Ini kameramen pada mau nggak jambu? Tinggal Panen. tutupnya. Pak, tapi kalau menurut Bapak tempat wisata di Bandar Lampung di atas ini kan sudah banyak tuh. Iya. Memang perlu diperbanyak apa sudah cukup Pak? Karena kan juga wisata itu juga banyak. Perlu banyak. Di dekat kuda itu ada punya tempat saya juga. Ya katanya Bapak doyan berkuda ya? Oh enggak. Anak saya yang kecil. Oh. Punya kuda kan? Saya pernah numpang nyewa. Oh, nyewa. Saya pernah ke Octavian itu, Pak. Di atas Koriko. Iya, saya pernah liputan ke sana. Katanya Pak Herman naik kuda loh, kata dia. Berarti ini ada timnya nanti ya, Pak? Apanya? Yang ngeliatin kapan harus panen, kapan harus dilihat. Mungkin ada penyakit atau apa gitu kan, hama. Ini roboh. Waktu jadi wali kota kan tiba-tiba ada di pinggir jalan, tiba-tiba ada di tengah rakyat.
lagi banjir tahu-tahu sudah ada di lokasi, kalah mah wartawan. Ya kita harus dekat dengan rakyat, kita ngebantu rakyat. Yang saya bilang kita ini hidup harus bersama dengan rakyat, dengan masyarakat gitu. Kita harus bermasyarakat. Oke. Jika kita dekat dengan terus dengan masyarakat, udah pasti kita saling tolong menolong. Oke. Ada rambutan. Sampai sana jauh mau terus. Kayaknya udah deh Pak. Dulu udah 10 menit. Nggak kuat 2 hektar keliling kebun Pak Herman, kayaknya sebagian aja ya Pak. Lumayan juga dapat. Oke Pak, kalau di villa Bapak ini kayaknya lebih tenang gitu, lebih banyak apa sih aktivitas-aktivitas yang memang lebih menenangkan dari hiruk pikuk kita di kota, di partai gitu. Ya. Apa aja Pak biasanya yang kita lakukan di sini? Ya, saya di sini muter-muter, lihat tanaman. Tanaman saya yang paling banyak di sini. Di sini ya Pak? Macam-macam tanaman. Ya. Tadi kita sudah panen banyak kayaknya, Ya. jambu, Ya. salak dan lain-lain. Terus ada ikan juga Pak tadi banyak? Ya, ada ikan gurame, ada ikan minjekoy. Oke. Jadi makan-makan, Ya, nyanyi, party ya. di sini ya Pak? Ya sering, bundanya sering. Oh iya, di Mbak sini. Eva. Jambu, air, apa lengkap sini. Oke. Ada pohon pete, ada pohon apa namanya. Tadi jambu aja ada beberapa macam, durian, Iya, cempedak ya Pak ya? cempedak, ada pohon alpukat, ada lagi pohon-pohon apa jeruk. Iya, jeruknya tadi berbuah. Ya. Udah Pak, panas, mungkin kita langsung jalan aja ya Pak? Oke. Pak Herman ini terkenal suka pakai peci. Iya. Ada berapa peci di lemari Pak Herman? Banyak ya Pak? Oh, saya persiapan banyak. Kalau sekali beli 10. Oh gitu? Iya. Dan belinya sering? Ya, setahun sekali. Setahun sekali. Oh, berarti ada ratusan ya Pak? Oh enggak, saya kasih sama orang aja. Oh gitu. Biasanya kenapa harus belinya sekali banyak gitu Pak? Atau kenapa Bapak tuh harus pakai peci sih? Ya ada yang bilang tempo hari pernah Kapolda siapa ya? Waktu tahun 2009 Bapak itu bagusnya pakai peci. Oh iya? Iya. Kapolda yang ngomong? Kapolda tahun 2009 itu siapa? 2009 itu Kapolda Lampung bukan yang... Iya, Kapolda Lampung. Oh. Nah dari situ saya pakai peci terus. Oke gitu. Iya. Tapi kayaknya sebelum... Oh berarti sebelum jadi wali kota ya Pak? Belum wali kota. Saya lagi kepala Dispenda waktu itu. Iya, karena seingat saya waktu Bapak masih jadi Kepala Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan kayaknya belum. Iya, biasa-biasa. Bapak mau jadi wali kota itu mulai pakai peci. Iya. Apakah itu juga sebagai salah satu identitas, kan politik identitas kan gitu, ada menandakan Bapak itu orang Islam atau gitu? Ya enggak, artinya kita ini kan peci nasional. Jadi kalau pakai peci kan lebih apa ya? Ya keagamannya lebih inilah. Oke. Bagus. Kita politik identitas tadi ya Pak? Iya. Terus pecinya harus yang hitam gitu, nggak ada, pernah coba motif lain nggak? Oh enggak. Nggak, hanya ini? Ada hitam polos, nah gitu. Jadi identitas ya Pak? Iya. Kak, boleh dibuka nggak Pak, izin biar pemirsa lihat? Oh, ininya jelek nanti. Oh lagi? Nggak usah. Karena Bapak nyisiannya lama nanti. Tapi saya juga kemarin untuk ke Nasdem sempat juga ngelihat Bapak pakai. Sering nggak pakai juga saya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau tanaman. Oh ini tanamannya. Nah di atas. Ini kita lagi jalan sekitar berapa kilo Pak? Kita mau jalan sampai ke... Ya kira-kira. Jadi kalau muter-muter ya 1 kilo. 1 kilo, kita olahraga sekalian. Jalan sehat. Tapi kalau nggak muter-muter ya 500 meter aja. Lumayan Pak, kita jalan sehat. Iya. Ini semenjak saya nggak boleh kota lagi, saya buat jalan. Oh gitu, biar akses mobil bisa masuk gitu ya Pak? Mobil bisa masuk, dulu nggak bisa. Oh tadinya benar-benar trekking kita ke sini? Iya. Sering juga Bapak trekking? Sering. Kuat ya Pak? Iya dengan kawan-kawan. Masih sehat berarti Pak Herman? Lumayan lah. Usia berapa sekarang Pak? 60, berapa ya? 67. 67 masih jalan di kebun. Jalan kaki sekitar 500 meter sampai 1 kilometer semampunya. Sehat Pak? Ya mudah-mudahan sehat. Karena happy ya Pak? Iya. Semuanya harus kita nikmati dengan baik Pak. Kalau berarti kan tempat ini juga tempat kumpul bersama keluarga Pak? Ya sering. Sering. Saya
Itu seberapa besar Pak Istri. keluarga itu mempengaruhi, mendukung Pak Herman dalam karir Bapak selama ini kan dari Ya terutama istri dan anak uh, itu yang sangat mendukung saya. bentuknya gimana? Kalau dulu tuh kan saya tahu banget Bu Eva itu mendukung Pak Herman tuh sampai bikin yayasan, mengumpulkan suara emak-emak gitu. Oh, majelis taklim. Majelis Ya, takmi. Ya pokoknya emak-emak itu semua untuk Pak Herman gitu. ya. Itu salah satu bentuk dukungannya ya Pak. Iya, ya bukan itu aja, ada dukungan dalam rumah tangga, ketenangan. Oke. Itu yang perlu benar kerukunan dalam rumah tangga. Oke. Kalau itu udah tambahan-tambahan untuk politik. Oh, itu dukungan secara eksternal kalau Bapak Iya. punya hajat gitu. Tapi kalau misalnya kehidupan rumah tangga sehari-hari juga Ya harus rukun baik. Jadi ketenangan itu yang paling penting. oh gitu. Ketenangan jiwa, rumah tangga, anak. Karena kan Pak Herman Saya juga kan ada bagi-bagi waktu juga. Ada waktunya istirahat. Nah, saya pergunakan untuk anak istri saya. Oke. Kan Pak Herman juga kita tahu kalau misalnya orangnya spontan gitu, kalau misalnya lagi anak buahnya nggak bener juga suka meledak-meledak, dimarah-marah gitu. Nah, itu mungkin Bu Eva juga yang menenangkan kalau di rumah gitu. Iya, artinya bagaimana? Ya bukan di rumah. Saya kan spontan itu aja. Oh gitu. Udah itu lepas lewat saya. Oh sudah lewat. Saya nggak ada urusan, baik lagi. Oh balik lagi. Nah, Sepanjang orangnya ngikut, tapi kalau nggak ngikutnya, itu saya sikat orangnya. oh ya, itu kunci Pak, kunci awet Ya, muda Pak. Jadi nggak kepikiran, kunci untuk sehat. kita supaya sukses itu, Oh, ya kita harus perhatikan bawahan juga. oke. Bawahan itu nggak bisa semau-maunya bekerja, harus kita arahin supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti kampung Bapak gitu, Iya, kayak Pagar Dewa. yang di Tulangbong Barat ya. Iya, dua sungai. Sungai Wai Kanan dan Sungai Wai Kiri. Iya iya. Nah, makanya saya beli ini tempo hari, dua sungai. Jadi mengingatkan dengan Iya. kampung halaman ya Pak. Pengalaman. Kalau ini namanya mungkin Wai Kanan, ini Wai Wai Kiri. Kiri, kita namanya Tapi yang sendiri. bersih ini. Si Karena ini Wai dari Kiri hutan ini. langsung. Kalau ini udah ada penduduk di atas sana. Oh, nah ini yang kita sebut Wai Kanan. Ya, boleh dikatakan Wai Kanan versi Pak Herman di sini. Ini sungai. Ya. Oh sana iya. juga sungai. Ini lebih sempit ya Pak? Iya. Oh, Ini banyak limbah penduduk juga ini. ya. Kalau Karena- itu asli dari gunung. Oh jadi dia tuh mengalirnya tuh memang beda ya alirannya ya Pak ya? Beda, Oh iya iya iya. nggak nyatu. Dapat aja Ini Pak kan dari tanah. ini tanah begini yang ada Wai Kanan Wai Kirinya. Ya orang nawarin saya. Orang nawarin. Saya lihat ada dua sungai, ya udah. Oh saya langsung beli. ya. Langsung ingat kampung halaman. Iya. Berbicara kampung halaman nih Pak, kalau Pak Herman kan dulu juga nggak serta-merta langsung jadi PNS, melejit, terus wali kota juga kan ada proses perjuangannya itu Pak. Katanya dulu sampai sempat nangkep atau jual ikan asin gitu, pernah ya Pak ya? Oh iya. Ah. Saya bukan jual ikan asin aja. Ah. Ikan aja taruh di kepala udah pernah. Oh iya? Pakai sampah gitu ditumpuk-tumpuk ini. Di Pagar Dewa itu? Iya, Pagar Dewa. Karena Oh. saya dulu sama kakak saya punya Oh. ada semacam apa ya namanya bubu itu. Bubu. Nah, begitu dapat ikan, ya jual. Saya yang nawarin. Kira-kira apa ya kapasitas? Ya 1 kilo lah pulang pergi pulang. Buat tumpuk misalnya ada 5 tumpuk di tampil laku, itu bisa belanja. Oh, nah itu Bapak Tapi itu nggak lama sebentar aja. itu jualan kenapa Karena Pak? bukan sengaja mau jual itu. Karena Ya, karena memang dia banyak. aktivitas masa kecil aja gitu kita Iya. jual. Berarti dari situ udah kelihatan kalau Bapak tuh udah punya jiwa dagang atau bersosialisasi sama- mungkin sama ya Pak ya. kakak saya. Kakak Ya. yang lagi. Atau memanfaatkan peluang gitu. Wah, ada peluang nih bisa dijual ikan-ikan ini. Ya karena dia banyak nggak ini kemakan, Nah, ya kita jual. kita jual aja. Tapi pengalaman masa kecil tuh banyak juga ya Pak yang banyak. membentuk Bapak Saya menjadi dengan bapak saya Ah, bedayung ah. ya, dari Pagar Dewa itu ke Teladas ke Pagar Dewa lagi. Bayangin berapa jauh. jauhnya. Oh. Teladas itu ya dari sini Menggala dulu, udah itu Bakung, Gedung Haji, Marsowaji, Jauh, Pak. apa namanya Gedung Menang, Iya. baru Teladas. Mendayung. Bedayung, itu Oh. balik lagi lawan arus. Itu kenapa Pak? Karena nggak Dia ada dagang. transportasi, oh dagang. Dagang 9 bahan pokok bapak saya. Dan nggak ada transportasi dulu. Kalau sekarang ada jalan tol. gitu. Jarang orang yang punya kapal itu.
Kapal di sana itu baru 2-3 kapal aja. Oke, termasuk punya Pak Herman? Enggak. Bukan ya? Paman saya punya. Oh. Yang Haji Nawawi katanya itu. Oke. Kalades itu punya dia kapal. Tapi bapak saya nggak mau yang ikut-ikut gitu, dia ingin mandiri. Oh, jadi kita punya. Iya, bapak saya nggak mau yang ikut-ikut usaha orang, apa nggak mau. Dia mandiri. Jadi mandiri. Iya, Nah, itu pengalaman-pengalaman masa kecil Bapak tuh banyak yang membentuk menjadi Pak Herman seperti sekarang gitu. Iya, artinya saya tahu jiwa orang nggak mampu kayak apa, orang ini gimana, tahu saya. Kerja keras gitu Iya. ya, Pak ya. Semua kita ini harus kerja keras dan berdoa. Oke. Kalau kita udah kerja keras dan berdoa masih juga nggak ini, ya nasib. Nasib. Itu saya, prinsip saya gitu. Dan itu kita tanamkan juga Pak ke anak-anak atau orang-orang yang ikut Bapak gitu, Anak harus saya, kerja istri keras. saya tanamkan. Oke. Agama harus kuat. Agama harus kuat. Iya. Terus kerja keras juga, tapi kelihatan sih kerja keras misalnya Bu Eva juga sampai jadi wali kota juga loh, mengikuti melanjutkan karir Pak Herman. Kan harus kerja keras, kita berdoa, Allah semuanya nentuin. Nggak banyak kan ya Pak istri-istri pejabat yang akhirnya juga turun ke politik gitu. Tapi ternyata kan ya kita ingin terbukti tetap Bu Eva mengabdi juga kepada rakyat. Saya ingin mengabdi kepada rakyat. Okay. Saya bilang kita hidup sama rakyat. Hidup ini tanpa rakyat lain kita nggak bakal hidup bagus. Iya. Tapi kalau bersama dengan rakyat lain kita akan aman, tentram. Orang sehat kita sehat, orang tidak mapan kita mapan. Okay. Terbukti Bu Eva kan jadi salah satu politisi perempuan di Lampung yang diperhitungkan menurut saya ya, versi saya. Ya, ada beberapa politikus perempuan. Bu Eva suka tidak suka ya memang diperhitungkan orang kan. Iya, nggak apa-apa, artinya tapi kita kerja untuk rakyat. Ya. Soal orang yang menilai silakan aja lah. Itu berarti ada faktor Pak Herman harus bekerja kerasnya di perjuangan Bu Eva. Ya, karena saya tanamkan semuanya itu harus tulus, ikhlas. Oke. Kerja dengan baik untuk kepentingan umat dan umum. Anak-anak juga saya lihat juga Pak Herman punya anak. Ya, ini anak saya lagi kader juga. Lagi di kader juga sama Pak Herman. Ini. Ya, jadi tidak serta-merta mentang-mentang anak Pak Herman terus udah gitu tinggal menikmati hasil jadi Pak Herman. Di usia muda juga Bapak kader dia untuk menjadi politikus juga atau menjadi apa sih Pak sebenarnya? Iya, nyalon DPR RI. Oh. Nyalon DPR RI. Iya. Memang nanti kita memang kita yang mendorong dari Partai Nasdem. Ya, kita yang mendorong Mbak Diannya atau memang dianya juga ingin? Saya dorong dia mau. Oh, dia mau. Iya. Nah, saya bilang gini-gini, kita tetap mengabdi pada rakyat bersama ini. Artinya kita saling hubungan hablum nanas, baik mau orang. Jika kita dekat dengan orang tadi, banyak sahabat, banyak apa, semuanya enak. Ya. Serba enak. Dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, yang ditanamkan oleh Pak Herman. Nah, ini yang bersih airnya. Oh, ini yang dari aliran gunung ya Pak? Oh, jadi misalnya kalau ada yang mau MCK di bawah bisa langsung? Boleh. Oh, kalau ini, kalau bisa jangan. Yang sana aja? Itu orang mandi juga. Oh, gitu. Nggak bisa sembarangan. Ya. Tapi nggak jarang juga yang turun di sini ya Pak ya? Nggak ada ya Pak? Ya ada, anak-anak kalau sore banyak main di sini. Main? Ada tangga di tempat kayak itu. Oke. Tempat tikus di bawah juga. Jadi anak-anak sini juga terfasilitasi dapat anak-anak ada area bermain. Macam-macam lah yang ini. Saya biarin aja. Sepanjang dia tidak mengganggu tanaman saya, silakan aja. Asal jangan tidak merusak ya Pak? Iya, kalau motong-motong apa-apa. Sebenarnya saya pengen ke atas itu biar melihat tanaman saya, banyak pohon-pohon yang udah lama. Pohon apa namanya? Pohon ini jati, pohon apa lagi? Banyak saya di atas itu.